Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sesi kali ini kita masuk ke tahap berikutnya, ya, bagaimana kita memulai menulis sebuah naskah. Ya. Tentunya dalam hal ini naskah ini bisa berbentuk semacam artikel, ya. Contoh di sini materinya ini, ya. Kalam filsafat dan kalam politik, ya, yang ada pendidikan karakter. Nah, ini salah satu bentuk implementasi, ya. Ini salah satu contoh ada sebuah naskah, ya, hakikat dan filsafat pendidikan, ya. Filsafat pendidikan, jadi ada filsafat ekonomi, filsafat hukum, ya. Ini filsafat pendidikan, contohnya pendidikan karakter, ya, dalam pembentukan kepribadian muslim. Baik, langkah pertama, ya, kita perlu menguasai aplikasi, ya. Aplikasinya eh, direkomendasikan menggunakan aplikasi Citasi, ya. Jadi kalau di Word itu ada aplikasi reference, ya, di sini. Bawaan laptop atau bawaan Word, ya, bawaan Office, ya. Ini ada reference, ya. Ini bisa digunakan juga, ya. Cara penggunaannya bagaimana? Di sini ada add new source, ya. Ya. Tapi ini sudah lampau, ya. Maksudnya sudah lama, ya. Jadi sekarang yang lebih praktis, lebih cepat bisa memanfaatkan apa itu aplikasi, ya, semacam Mendeley atau Zotero, ya. Itu juga di beberapa publisher atau penerbit, ya, itu merekomendasikan bahwa tulisan kita atau naskah kita, ya, makalah kita yang disusun, yang di-upload, ya, atau yang dikirim ke publisher, penerbit, itu dianjurkan menggunakan aplikasi, ya. Ini contoh saja di bawaan reference itu, bawaan Word Office itu ada menu reference, ya, layout, samping layout ada resigen, ada referen. Nah, kita pilih yang referen di sini. Ini contoh saja, ya. Add new source, ya, di sini. Ini buku, ya, bentuk buku, book section ini bunga rampai atau semacam apa, kumpulan makalah, ya, atau kumpulan artikel. Jurnal ini artikel jurnal, ya, artikel in periodical, conference proceeding, ya, report, rekaman, website, dokumen from website, ya. Itu bisa catatan gambar, film, interview dan sebagainya itu ada di sini, ya. Satu contoh saja, ya, di sini. Ini manual, ya. Contoh tadi ini, ya. Jadi ini inputnya manual, ya. Copy, nah, penulisnya ini, ya, Nur Fahri. Jadi cukup lama, ya, kalau ini, ya. Kemudian volume 10 2005 nomor 1, ya, Maret.
Ini cukup lama ya. Kemudian doi di sini. Kopi juga. Oke, kita lihat. Ini versi manual ya. Ini contohnya berarti book, book ya, berarti ini jurnal karena tadi jurnal ya. Contoh di sini autornya siapa? Tulis ya, judulnya, title-nya, judulnya, penulisnya. Tadi penulisnya Melvi ya, dua orang ini. Last first, nah sini edit first nama pertama ya, Melvi Zulfa. Nah ini Melvi Zulfa. Ini nama tengah kalau ada ya. Jadi biasanya yang dicantumkan itu nama depan, nama belakang. Walaupun ada, walaupun terdiri dari tiga suku kata namanya ya. Semisal Ahmad Isam Ahyani ya. Itu di Medan bisa bisa juga ditulisnya di sini dalam Ahmad ya. Nah, ini kalau tiga kata ya. Ah, biasanya kalau di tengah ini kosong ya. Namun kalau ingin ditambahkan seperti ini juga bisa ya. Ahmad Isam Ahyani. Misal tiga namanya Ahmad Isam Ahyani. Oke, tadi langsung saja Melvi Zubra ya. Terus kemudian add ya. Tambahkan lagi kalau dua ya. Nama ini tulis kedua add kemudian oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya nulisnya. Kemudian judulnya. Nah, judulnya jurnal name, nama jurnalnya apa? Cantumkan ya. Nama jurnalnya ini Pendas ya. Jurnal ilmiah pendidikan dasar. Kita copy ya. Tahun 2025. Halamannya, halaman berapa? Cantumkan. Tadi halaman berapa? Publishernya tanggal ini 19 Maret. Halamannya kita cek saja. 231 ya. 231 sampai 239. Jadi cukup lama. Ini contoh saja ya. Judulnya ini. Nah, ketika sudah, klik OK. Klik, nah, ini kutipannya seperti ini ya. Ini kalau manual. Zuhra. Ini hapus saja lah. Contoh hasil kutipannya seperti ini ya. Tadi kan sudah masuk ya di manage source ya. Sini ini ada ya. Zuhra ya. Kemudian insert ya di sini. Manual sih. Insert ada Zuhra, klik. Nah, ini hasilnya. Udah nanti di daftar pustaka tinggal dimasukkan ya. Nah, ini di sini di bibliografi ya. Tinggal disesuaikan. Misal pakai ini. Nah, ini hasilnya.
referen, pendidikan karakter di tingkat dasar apa ya? Nah ini harusnya ini, ini harusnya kapitalis ya. Nah seperti ini. Nah ini berarti di copy-nya, di jadi referensinya di sini. Itu disesuaikan, manage, ya. Jadi, edit. Oke. Ya. Nah, ini juga update gitarnya nanti secara otomatis akan terupdate ya. Tidak besar lagi seperti yang tadi ya. Tidak seperti tidak besar semua. Nah, tidak seperti ini kan. Berarti seperti ini. Ini yang versi manual ya. Tingkat dasar, langsung temuannya saja ya. Meningkatnya perhatian terhadap pendidikan. Hanya pendidikan memberikan himbauan uh, terdapat unsur salah satunya uh, dengan cara menelaah dan mengkaji konsep serta teori terkait teori secara komprehensif. Nah, ya, gini saja ya. Ini contohnya ya. Nah, ini yang versi manual. Contoh lagi, misal terlebih pendidikan karakter bagaimana riset oleh nanti cari lagi misal dari buku ya. Contoh dari buku buku ilmu kalam. Nah ini dasar-dasar pendidikan karakter ya. Ini penulisnya siapa ini? Nur Agus Salim. Oh, banyak ini penulisnya ini. Ya ambil saja tiga lah. Ya, kalau semua lama ya. Penerbitnya Yayasan Kita Menulis ya. Tahunnya 2022. Kota penerbitnya berarti cari ya. Yayasan Kita Menulis alamat. Kita menulis nih di bawah biasanya ada atau di kontak ya. Home, kontak Medan ya. Ke Medan.
Oke, kita masukkan lagi. Ini kalau versi manual ya, nggak apa-apa. Kalau menggunakan apa aplikasi semacam Zotero, Zotero atau Mendeley itu susah, ya manual saja nggak apa-apa. Contoh sini, pertama insert, add new shot, ya, buku. Karena tadi semacam bunga rampai, book section ya. Autornya cantumkan, judulnya cantumkan. Nur Agus Salim. Oke, autornya Nur Agus Salim. Add masukkan, kemudian add lagi, tulis lagi. Terus, kemudian add lagi. Kemudian nama pertama lagi Susilawati. Nah, ini juga sama. Susilawati. Karena cuma satu huruf. Ya, misal namanya cuma Hisam. Berarti tulis saja. First-nya Hisam, last-nya Hisam. Add. Oke. Klik OK. Ini kalau terjadi kesalahan bisa di ini, ya, up. Misal up Susilo. Nah, ke atas lagi. Nah, ini yang benar ya ini ya. Salam Nur. Salim Nur. Nur Agus Salim. Ya. Kemudian klik OK. Kemudian penerbitnya cantumkan Ctrl X tahun 2022, Kota Medan, publishernya ini. Nah, nah, kemudian klik OK. Kemudian lanjut ke ini. Nah, ini tadi ya sudah ya. Terlebih pendidikan kampus sebagaimana riset oleh, nah ini ya, Salim Abisana ya, memberikan pemahaman bahwa di abstraknya atau di ringkasannya ya. Nah, ini contoh. Contoh di sini kaitannya dengan yang di bab satu ya. Nah, ini pendidikan nah, tidak hanya memiliki atau tidak hanya mendidik peserta didik untuk menjadi cerdas, namun pendidikan juga membentuk kepribadian sebagai akar berakhlak mulia. Nah, ini copy, oke. Paling sejalan dengan penyertaan Ki Hajar Dewantara ini bisa dicantumkan lagi. Ini ada di halaman satu ya, ini halaman dua ya. Oke, paste ya. Nah, ini jangan lupa dicantumkan halamannya. Cara mencantum halamannya bagaimana? Di sini misalnya jurnal ada di halaman berapa? Edit citation ya, tag-nya halaman berapa? Misal halaman tadi 339 di halaman akhir. Atau kalau di halaman pertama ya berarti tadi berapa? Nah, ini halaman 231 ya. 231. Oke. Nah, nanti akan muncul baik. Nah, seperti ini ya. Ini juga sama. Tadi sebenarnya halaman satu, berarti ini ada citation option ya, klik, kemudian edit citation, ya, kutipannya atau mengutip di halaman berapa, cantumkan ya, halaman satu ya, berarti halaman satu. Misalnya halaman 11 ya, halaman 11, klik OK. Nah, ini muncul ya, P11. Ya. Misalnya tadi halamannya salah, tinggal edit saja. Citation option, edit citation, halaman sebesar 100.
44. Oke. Ini yang versi manual. Ini kemudian yang referensi bagaimana ini? Kalau di aplikasi kan langsung otomatis muncul. Nah, ini tinggal update. Nah, muncul ya. Ini buku, jurnal. Ini yang versi manual ya. Jadi cukup mudah ya. Di menu reference di Word, insert citation, ya, add new source ya. Ini pilih itu rekaman, misal interview ya, interview ya. Ini judul interview apa, tentang apa, tahun berapa, bulan apa, hari apa ya. Oke, kemudian versi online atau versi menggunakan aplikasi ya. Caranya bagaimana? Ini saya menggunakan aplikasi Zotero ya. Itu yang biasa dianjurkan oleh para publisher ya. Contoh di sini aplikasi Zotero-nya. Ini download Zotero Connector, login atau register ya. Misal ini ya, Zotero. Kemudian download ya sini ya. Download, kita tunggu hasilnya. Nah, kemudian setelah di-download, nah ini tadi sudah ya, klik download. Nah, cukup lama ini berapa? Cuma 85 MB ya, cukup singkat. Kemudian setelah itu nanti install ini Zotero Connector ya, itu perlu diinstal. Klik hasil downloadnya, tunggu extractingnya ya, ya paling berapa menit lah, setengah menit paling nah, itu, dan klik yes ya. Kemudian next, next saja ya. Upgrade ini karena saya sudah terinstall, eh, pilihnya bukan upgrade ya, nanti ada pilihan lain, saya lupa itunya. Pokoknya diinstal saja ya, next ya, pilihannya next. Udah setelah itu finish. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Install kedua, yakni install Zotero Connector ya, di sampingnya ya. Install Chrome Zotero Connector. Nah, ini. Nah, ini biasanya kalau yang belum pernah menginstal eh, seperti ini ya. Nah, tambah ke Chrome. Klik tambah ke Chrome ya. Kemudian pilih Add Extension ya. Nah, kalau sudah cirinya sudah terinstall, ada tanda di pojok kanan atas tulisan atau menu extension ya. Ada menu download, ada menu apa ini? Control your music. Nah, ini ada menu extension ya, ini pojok kanan atas ya, samping link ya. Nah, ini klik extensionnya. Nah, ini Zotero Connector sudah terkonek ya. Kemudian setelah itu cek di Word-nya ya. Nah, misal new Word, kemudian tadi akan ada menu referensi itu manual ya sini ya.
Kemudian ada mailing, ada review, ada view. Nah, ini ada Zotero. Diklik saja Zoteronya. Kalau belum muncul, berarti di restart terlebih dahulu komputernya atau laptopnya, ya, agar ini muncul ya. Biasanya suruh di restart terlebih dahulu ya. Dihidupkan, dimatikan, hidupkan lagi ya laptopnya atau komputernya. Oke, saya kira Andai sudah terinstall ya Zotero-nya ya. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya sama pada prinsipnya ya, sama dengan aplikasi bawaan yang ada di Office atau Word ya. Nah, tadi kan ini versi manual ya. Ini versi manual ya. Versi ini saya kasih nama citasi manual di Word ya. Nah, kita bikin lagi yang versi menggunakan aplikasi ya. Copy, kayak beda Word saja lah. Nah, oke, ini cara mengutipnya bagaimana? Yang pertama buka cover bukunya atau cover jurnalnya. Ya, contoh ini kan PDF ya. Nah ini di sampai sini dihapus ya. Kemudian enter. Nah ini covernya ini ya. Jadi ada cover arsip ya. Misalnya ini jurnal ya. Kemudian pilih jurnal judulnya yang tadi ya. Nah ini yang ini. Ah, yang di menu extension ya, klik extension, kemudian pilih Zotero Connector ya, klik kiri ya, go it. Nah, karena tadi apa ada baru diinstal ya, maka perlu update ya. Save to Zotero ya, backup and backup. Nah ini ya, jadi ada menu My Library ya. Nah, terlebih dahulu di aplikasinya kita bikin ya, atau tidak perlu bikin juga nggak apa-apa sih. Contoh bikinnya seperti ini ya. Nah, ada kumpulan buku ya. Cara bikinnya mudah. Ini ada new collection, klik, kemudian judulnya apa? Ini nama buku kita lah, nama koleksinya ya. Misal namanya adalah arsip tugas atau tugas ilmu kalam, referensi tugas ilmu kalam, print collection ya. Ini. Kemudian setelah itu tadi Zotero-nya apa jurnalnya ya, covernya ya, yang dibuka covernya. Karena nanti kalau dibukanya PDF-nya ya, contoh seperti ini, atau hasil downloadnya itu nanti tidak terbaca ya, aplikasinya tidak membaca. Tapi kalau bukanya itu covernya atau kulitnya ya, kalau buku, nah itu akan terbaca biasanya. Oke, ini covernya, kemudian ekstensinya, klik, Zotero Connector, klik, kemudian My Library-nya, cari yang tadi ya, tugas, referensi. Nah ini, down.
selesai. Nanti kita ceknya di situ ya. Kemudian cek di Zotero-nya apakah sudah masuk, dibuka saja. Nah, ini sudah masuk ya. Hakikat dan filsafat pendidikan. Jadi mulai dari judul, nama penulis, autor ya, autor pertama Melvi Zuhra, penulis kedua Nur Hafli ya, publikasinya atau nama jurnalnya apa, sudah otomatis ya. Jadi lebih simpel daripada eh, ditulis manual ya, kurang cepat ya. Kalau ini lebih praktis. Volume 10 nomor 1 halamannya sudah muncul, eh, tahun terbitnya atau tanggal terbitnya sudah ada, doi-nya sudah ada, link jurnalnya juga ada ya sini. Nah ini kalau judul ini jangan besar semua ya. Jadi klik kanan di ininya. Kemudian title cast ya. Pilih title cast. Jadi huruf depannya saja. Klik. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sign cast depannya saja. Nah, lainnya di belakang. Kita pilih title cast saja. Nah, seperti itu ya. Kemudian cara mengutipnya bagaimana? Ya, di klik judulnya di kiri ya, kemudian klik kanan, copy, kemudian di Word-nya. Nah, ini Zuhra, ini dihapus saja. Oleh siapa ya. Kemudian di menu Word-nya, Zotero-nya, menu Zotero, klik Add Edit Citation. Klik. Nah, ini modelnya mau apa? Ya, model citasinya apa? Style ya, atau footnote atau body note ya, itu disesuaikan. Umumnya itu menggunakan apa? Edisi 7, edisi 6 ya, atau Chicago ya, bibliografinya, full note ya, itu disesuaikan. Contoh saja di sini apa style ya, 7 edisi ke-7 ya. Kemudian klik OK. Nah, kemudian karena tadi saya sudah mengcopy, otomatis eh, di sini muncul ya. Bisa ditulis nama penulisnya atau nama judulnya. Judulnya apa? Ya. Misal penulisnya Afli. Nah, otomatis yang muncul itu. Misal penulisnya, misal sudah pernah menulis nama Isam. Ya. Nah, ini Ulumul Quran. Dan enter seperti ini ya. Misal ini salah. Nah, ini bedanya dengan yang aplikasi dengan yang manual ya. Oh, kalau aplikasi tampilannya seperti ini, seperti terblok ya. Kemudian kalau yang versi manual, hasilnya seperti ini ya. Dia lebih simpel yang ini. Misalnya ini salah, tinggal diklik saja. Kemudian edit, ini dihapus ya. Zuhra atau nama jurnalnya ya. Pendas, kemudian enter seperti itu. Kemudian nanti di referensi tulis manual ya. Kemudian di menu Zotero, add edit bibliografi. Nah, secara otomatis akan muncul. Kemudian yang Salim. Nah, ini ya. Yang Salim ini buku ya. Kalau buku, kita cek bukunya di covernya. Ini kan PDF-nya. Nah, di covernya saja. Caranya bagaimana? Nah, ini di blok sampai Nur Agus Salim. Kemudian klik kanan, search Google for dasar-dasar pendidikan karakter. Nah, ini.
Kalau tidak ada booknya, tulis depannya buku. Nah, kalau belum muncul, berarti ditulis manual ya. Ini contoh yang ada saja lah, yang ada ya tidak harus Nur Agus Salim. Ya. Contoh seperti ini. Books dasar pendidikan karakter. Nah, ini contohnya ini ya. Pendidikan karakter, ciri-cirinya ini. Kemudian ada lagi ini, kita buka. Ini Ahmad Fauzi, ini Vensius Bawatoron. Ya. Misal dua ini ya. Jadi di covernya di sini ya. Kalau yang seperti tadi, yang ini, nah berarti tulis manual ya. Di copy manualnya seperti apa? Sama seperti yang di Word tadi ya. Ini ada menu new item ya. Nah ini pilih book section. Karena tadi buku semacam gua rampai ya, penulisnya banyak. Nah, pilih saja. Title-nya apa? Penulisnya apa? Penulisnya ditulis ini. Nah ini agar tidak agar cepat ya, dipindah dulu ke Word. Nah ini karena tidak terdaftar atau belum terdaftar di Google ya. Kita cek namanya apa benar panjang. Tadi namanya panjang banget. Oh benar, memang panjang ya. Eka Afriyati Ermawati ya. Eka Afrida titik Fitria. Kayak gini saja penulisnya. Nah ini untuk mengecek saja lah. Ini karena belum ada di Google ya. Akbar Abisena, Susilowati, Eka Afrida, Maru, Panjaitan, Aprilia Devita Yunita, Siti Susanti, Agung Nugroho, Catur, oh Agung Nugroho, Catur Saputro, titik, ini, Anastari, ah, ini. Oke, sudah. Oke, kalau sudah, ini di cut ya, atau di copy ya, copy. Kemudian di Zotero-nya sini, langsung kontrol paste ya, kontrol V ya. Nah, seperti itu ya. Tinggal ini namanya dibalik ya. Nah, ini switch to field ya. Dua pengarang apa? Pisah dengan dua apa? Autor ya. Dua penggal. Nah, jadi Nur Agus Salim, kemudian sampai semuanya ya. Switch, switch juga. Kalau sudah terbiasa cepat sebanyak apapun ya. Nur Agus Salim ini tadi ya hapus ya. Kemudian title-nya sudah, ya sebenarnya tidak perlu ya. Oh, tadi bukan ini ya. Jadi bukan book section.
buku saja ya. Bukunya itu masuknya ke ini saja buku. Kemudian place-nya Kota Medan ya. Publishernya tadi itu Yayasan Kita Menulis ya 2022. Oke, tinggal ini kita di kiri copy dan dibuatnya. Nah, ini dihapus ya. Oleh nah, Zotero, kemudian add citation, nah, dasar dasar pendidikan karakter. Saling add all, kemudian enter. Nah, ini hasilnya ya, yang terblok. Nah, ini cirinya yang menggunakan aplikasi itu terblok ya. Jadi, seperti itu ya cara memasukkan sumber rujukan ya. Nanti bisa diperdalam di rumah ya. Latihan, berlatih terus menerus ya. Setelah itu baru di rangkai atau dipercantik ya menggunakan aplikasi bantuan juga tools ya atau alat bantu seperti halnya ChatGPT atau yang lainnya juga bisa ya untuk mudah atau mempercepat penggarapan dan memperhalus bahasa. Riset oleh Zuhra, oh, ini ya di ChatGPT saja. Ini tidak perlu login juga nggak apa-apa. Rapihkan eh, paragraf berikut lebih mudah dipahami. Enter. Penelitian oleh Zuhra menunjukkan bahwa pendidikan karakter di tingkat dasar memiliki elemen bla 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 bla. Seperti itu, menurut penelitian oleh Salim bla 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 bla, ada Salim dan kawan-kawan, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk membuat peserta didik menjadi pintar, tapi juga untuk membentuk kepribadian mereka agar memiliki akhlak yang baik. Kalau nggak apa-apa, ini akan sebuah alat. Nanti kita eksplorasi lagi ya eh, hasil kutipan-kutipan atau kajian-kajian terdahulu yang lebih sesuai. Itu cara mengutipkan buku ya, naskah. Kalau internet bagaimana? Internet, tadi yang manual ya, ini yang versi bisa ditarik datanya. Ini buku ya. Uh, Google Extension, Zotero Connector, referensi yang tadi dibuat ya, down selesai. Kemudian cek terlebih dahulu di Zotero-nya. Nah ini kan books. Ini kayak title cast ya. Ini sudah banyak ini penulisnya nih. Place-nya belum ada. Nah, ini bisa dicantumkan bisa tidak ya kota penerbitnya Zahir Publishing. Tapi yang utama adalah judul, penulis, tahun terbit sama penerbitnya. Ya, ini tahun berapa? Dicek. Kalau belum masuk berarti belum terdeteksi. Ya. Dicek, diklik bukunya. Ini terbit tahun berapa? Nah, ini 2021 ya. Tulis 2021. Fauzi Ahmad, Ahmad Fauzi ya. Kemudian misal tadi ada lagi, nah ini Vincentius Bawatoron. Eh, Pilih menu extension di pojok kanan atas, Zotaret Connector, ya, more, down, selesai,
cek terlebih dahulu Zoteronya. Nah, ini case title ya, klik kanan di judulnya, klik kanan, title case, nah, CV ruang tentor 2024 ya. Kalau belum belum yakin, belum pas atau ingin memastikan, klik bukunya, cek ya. CV ruang tentor benar ya, seperti itu. Misal ekonomi syariah, ilmu kalam ya, tauhid dan pemikiran kalam. Nah, ini Uniron, sejarah metode, nah, ini juga sama ya. Fox ilmu kalam. Nah, jadi banyak ya, banyak sumber. Teologi Islam secara komprehensif, ya, normatif dan historis. Ya. Ini buku extension Sotero konektor ya. Setelah saya cek terlebih dahulu. Ilmu kalam. Nah, nah ini kan gelar. Ini dihapus saja. Berarti Reneo Demon, Bupati ya. Cut, lo apa? Control All, Control A ya. Kemudian Control V, Bupati. Ini juga sama ya. Switch to single. In Inayatillah Ridwan. CV Intake Pustaka. Oke, contoh di sini berarti di copy ya. Ilmu kalam menurut buku karya Zotero, kemudian Edith Citation, Bumati and Ridwan 2023. Ya. Misal ini redaksinya atau deringasannya ya. Nah, ini halaman 1 misalnya. Kalam merupakan alasan atau argumen rasional untuk perkuat perkataan. Halaman 1 ya tadi. Ada lagi, misal menurut
Yang kalah Winsa ya, atau inilah relatif karya-karya aktual. Metode ajaran. Contoh, nah ini teologi dan mukalam ya. Di mana sebagai dalam karya siapa tadi? Muniron ya. Muniron, ilmu kalam sejarah. Muniron ya. Sepertinya saya sudah pernah ini. Red. Belum ya. Tadi dimasukkan Muniron, ilmu kalam, ya. Sejarah, metode, dan analisis perbandingan. Ini penerbitnya Tain Jember Press. Pustaka pelajar. Dicek saja ini. ISBN. Nah, ini ISBN ini. Jember 2015 ya. Udah ini saja. Nah, bisa ini kan di repository Yayan Kediri ya. Extension Zotero ya, masukkan bukunya. Cek di Zotero. Nah, ilmu kalam Muniron ya. Hobi, kemudian ini ya, karya. Nah, ini Muniron ya. Jadi kalau di blog yang menggunakan aplikasi Zotero, ciri-cirinya seperti ini ya. Ada apa? Yang menggunakan aplikasi Zotero, ciri-cirinya hasilnya atau ketika di upload atau di kontrol A ya, di kontrol A di shot semua itu ada yang seperti ter stabilo hitam ya, coklat apa? Hitam. Seperti itu ya. Jadi ini contoh sudah ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat ya.
tiga buku, satu jurnal ya. Contoh lain, misal ya, jurnal ya. Ini sudah ya. Jadi close aja lah kalau yang sudah. Jurnal ilmu kalam karakter. Misal ini ada, nah ini kalau ciri-ciri seperti ini ada tulisan PDF-nya ini di kanan ya. Oh iya, di tik tiganya ini diklik. Nah ini, kemudian di atau langsung saja. Nah ini, nah ini di blog namanya. Dan kemudian view. Nah, ini yang covernya itu view cirinya, bukan yang ada PDF. Kalau PDF nanti terdownload. Nah ini juga, nah ini langsung view ini. Ini juga ya, view. Nah ini covernya ini ya. Kemudian extension, Zotero, simpan, kemudian cek Zoteronya. Nah ini Fathur Rahman AR. Kalau nama terakhir AR berarti ini Rahman AR aja di sini. Karena Islam Jurnal Pendidikan Agama Islam. Di copy, kemudian di Zoteronya dicantumkan. Bebas ya. Maksudnya sedang menulis bebas terlebih dahulu ya. Nanti di sesi berikutnya kita lebih mendalam ke yang lebih urgent ya. Mulai dari judul hingga daftar pustaka ya. Jadi bertahap ya. Ini kita cara mensitasi saja ya. Zotero, edit, Rahman AR, bahwa urgensi ilmu kalam terhadap pembentukan peristiwa gitu. Nah, nanti ya dibahasakan lah. Oke, satu lagi contoh motifnya. Nah, ini filsafat dari Islam dalam bentuk karakter. Sotero, kemudian cek. Nah, ini yang besar semua ya. Klik kanan, title case, ya. Kemudian blog, copy, menurut, nah, tambahkan add Laila Fauzia bahwa tulisan Indonesia. Nah, ini saya contoh saja ya. Ini juga rapih kan dan caption urgensinya apa? Oke. Penelitian Zuhra dan Hafli mengungkap bahwa pendidikan karakter di tingkat dasar mengandung elemen-elemen yang dapat memberikan inspirasi baru. Ya. Kemudian penelitian oleh Salib menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan membentuk peserta didik agar cerdas saja. Ya. Kemudian dalam bidang ilmu agama, ilmu kalam, menurut Kumati, ilmu yang memberikan argumen rasional. Kemudian menurut Muniron, dalam karya teologi dan ilmu kalam, keduanya teologi dan ilmu kalam dianggap sebagai dua hal yang saling berhubungan dan dapat saling menggantikan. Penelitian oleh Rahman
menyoroti urgensi ilmu kalam dalam pembendakan karakter moderasi beragama di kalangan mahasiswa. Ya. Selain itu, penelitian oleh Laila dan Fauzia mengkaji bagaimana filsafat, ya, ilmu kalam. Ya. Meskipun sudah, nah ini gap risetnya atau celah, ya, celah mengapa kita di dihantarkan atau memiliki peluang untuk menulis kajian tentang ini, ya, itu namanya gap research, ya, atau celah penelitian, celah tulisan, ya. Jadi ada celah yang belum terbahas, ya, dalam kajian-kajian terdahulu di atas, ya. Gap research-nya apa? Atau potensi judul yang perlu digarap berikutnya, yakni pendidikan karakter dan ilmu kalam belum banyak yang menghubungkan kedua bidang ini secara kontekstual, khususnya dalam bidang pendidikan karakter. Nanti semisal dikaitkan dengan hukum, ya, dalam konteks hukum keluarga, ya. Kalau di ekonomi syariah berarti dalam konteks hukum ekonomi syariah, atau dalam konteks maqasidus syariah, ya, atau dalam konteks bisnis etik, ya, etika bisnis, ya, khususnya di tingkat dasar. Nah, ini fokus lagi di tingkat dasar. Misalnya nanti ada celah lagi di tingkat menengah, ya, tingkat perguruan tinggi, ya, itu bisa, ya, pendidikan karakternya. Kemudian ada juga kekurangan dalam kajian yang mengajarkan ilmu kalam dengan moderasi beragama, ya, di kalangan pelajar dan mahasiswa di era digital, ya, di generasi Z, ya. Urgensi, ya, ini urgensinya, ini contoh saja, ya, nanti jadi bisa kita untuk berlatih lah memunculkan judul, ya, membuat judul, ya. Karena ini konteksnya ilmu kalam, maka eh, bisa lah disesuaikan ilmu kalam dalam perspektif apa ekonomi, perspektif perspektif hukum, perspektif pendidikan Islam, ya, perspektif pendidikan dasar, ya, atau PGMI, ya. Urgensinya penting menggabungkan dua konsep yang saling berkaitan. Ini contoh, ya. Contohnya pendidikan karakter dan ilmu kalam. Nah, itu dihubungkan, ya, dengan fokus pada pembentukan karakter berakhlak mulia di tingkat dasar, ya. Kemudian dengan moderasi beragama, mengingat perkembangan teknologi yang sangat pesat, ya, seperti sekarang ini, ya. Teknologi AI, ya, teknologi terbarukan dan tantangan-tantangan lainnya, khususnya dalam pembentukan karakter siswa, karakter mahasiswa, karakter nanti bisa juga di karakter guru, karakter dosen, ya. Jadi semakin kompleks sehingga perlu pendekatan yang lebih terintegrasi, ya, antara karakter dan agama, khususnya ilmu alam, ya, atau teologi, ya. Seperti itu, ya, cukup mudah. Baik, saya kira cukup, ya. Nanti sesi berikutnya pendalaman lagi, ya. Nanti diharapkan bisa sampai ke submit ke jurnal-jurnal yang eh, di Imam Kota Bandar atau di jurnal-jurnal lainnya, ya. Misalnya ini di kajian jurnal Fikri, ya, sosial agama dan budaya, ya. Ini jurnal mana ini? Metro Lampung, ya. Nanti bisa lah kolaborasi dengan teman sejawat, ya, dengan teman kelas, ya, dengan dosen, ya, kolaborasi menulis, ya, hasil makalah dijurnalkan seperti itu. Baik, sementara seperti itu, nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.